Oke, kembali lagi bersama ACM Teknik Official. Kali ini di depan saya ini ada mesin las Lakoni, Rino, Izumi, dan Smart. Untuk kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau berbagi pengetahuan saya ini ya. Untuk mesin las biar awet itu bagaimana? Nah, di sini saya akan sedikit memberitahu lah, menjelaskan setahu saya gitu. Supaya awet itu bagaimana, ini ada contohnya ya. Ini kerusakannya beda-beda, kalau yang IGBT ini sama. Kita akan menjelaskan dari segi mesinnya. Sini ada Lakoni 120 tipe MOSFET, Rino 120 IGBT, Izumi MO 120 IGBT, sama Smart ya, ini IGBT. Untuk supaya mesin biar awet, sebaiknya satu kita harus cek untuk kelistrikannya ya. Untuk kelistrikannya itu kita harus stabil. Kalau emang listriknya benar-benar hanya 450 watt, sebaiknya pemakaian yang lain itu dicabut dulu atau jangan dipakai untuk kayak mesin cuci atau kulkas, TV ya, itu yang lainnya dicabut dulu. Benar-benar itu hanya untuk pengelasan saja listriknya. Untuk pertama itu listrik kita harus cek stabil atau tidak. Kalau untuk listrik tidak stabil biasanya itu akan mengakibatkan IGBT-nya jebol. Itu yang sering ya, bagian IGBT jebol. Kalau IGBT udah jebol itu biayanya agak mahal. Yang pertama ya. Dan untuk ada beberapa mesin yang kalau IGBT-nya kena itu pasti bagian kontrolnya, bagian sini itu ada yang kena. Nah, itu kemungkinan besar itu akan susah kita diperbaiki. Bisa juga tapi tidak awet. Nah, itu ya, yang pertama itu harus cek listriknya benar-benar stabil. Kalau tidak stabil ya jangan dipaksain lah, untuk supaya mesin awet. Nah, yang kedua itu pemakaian kawatnya ya. Pemakaian kawat itu ini saya sedikit tahu ya, maksudnya ada beberapa yang kadang ada orang yang maksain 120 ampere itu dipakai kawat 3,2. Nah, itu biasanya akan mengakibatkan juga IGBT atau komponen lain itu tidak tahan. Soalnya kan bukan speknya, kalau pakai 3,2 itu minimal harus yang 160 atau 200 ampere. Kalau untuk 3,2. Untuk 120 ampere ini saya rekomendasikan hanya untuk 2,6, kawat 2,6. Nah, itu continue kemungkinan besar masih tahan. Tapi kalau dipaksain kawat 3,2 itu kemungkinan besarnya itu tidak akan tahan lama, karena tidak sesuai dengan penggunaan standar mesin. Untuk 120 itu minimal itu 2,6 lah untuk continue tipe IGBT ya. Nah, untuk tipe MOSFET ini Lakoni seperti ini, biasanya itu kerusakannya ini biayanya itu lebih murah ya daripada IGBT seperti ini. Nah, tipe MOSFET biar awet bagaimana? Kalau listrik stabil itu pengaruh apa enggak? Kemungkinan besar kalau listrik nggak stabil untuk MOSFET itu nggak terlalu pengaruh. Cuma kalau sering naik turun, nah itu akan mengakibatkan seperti kapasitor, terus bagian PCB kontrolnya itu kemungkinan besar kena juga. Nah, untuk tipe MOSFET ini ada juga yang maksain 3,2, tapi untuk tipe MOSFET kemungkinan ya kuat lah, tapi jangan untuk continue 3,2 nya ya. Tipe MOSFET itu kerusakannya biasanya lebih mudah dan lebih murah daripada tipe IGBT. Tapi untuk tipe sekarang mesin las itu hampir semuanya yang murah-murah itu tipe IGBT. Tapi nggak semua mesin las itu kualitasnya kurang bagus, nggak semua. Ada beberapa ya mesin las kualitasnya juga bagus. Yang penting kita pemakaian menyesuaikan standar mesin. Menyesuaikan standar mesinnya.
supaya mesin awet. Dan yang ketiga itu setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali itu disemprot ya pakai kompresor. Ini biasanya kalau untuk mesin las seperti ini itu cepet kotor ya, atau serbuk-serbuknya itu bekas gerinda itu pada masuk ya. Nah itu harus disemprot pakai kompresor supaya debu atau serbuknya itu bersih. Biasanya kalau bekas gerinda serbuk itu nempel, nah itu mengakibatkan yang tadinya jalurnya beda jalur terus ada serbuknya, nah itu mengakibatkan akan konslet. Mungkin itu aja 3 tips untuk mesin las biar awet ya. 1, kelistrikannya. 2, pemakaiannya jangan dipaksain atau pemakaian harus menyesuaikan spek mesin. Untuk 120 ya pakai kawat 2,6. Yang ketiga, 2 minggu sekali atau sebulan sekali itu perlu disemprot. Nah yang keempat nih terakhir, kipas harus cek benar-benar kipas itu jalan ya. Kalau kipas tidak jalan itu akan mengakibatkan mesin itu panas dan tidak ada pendinginnya. Nah itu mengakibatkan kerusakan juga. Mungkin itu saja tips dari saya biar mesin awet ya. Setahu saya itu aja sih. Saya juga masih belajar dengan cara kerja mesin las dan juga masih belajar servis. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada ya yang kurang lah informasinya. Mungkin di sana banyak yang lebih tahu tentang mesin las. Sekarang sudah model digital, tinggal diklik di YouTube bagaimana cara mesin las awet, tips mesin las awet bagaimana, tinggal diklik ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Salam sedulur seniman api. Jangan lupa ngopi dulu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Salam sedulur seniman api. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.